warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kami dari Duo Polaris. Benar, ada Bro Andi dan juga Bro Khairi. ya di acara apa Bro Andi? Polaris. Apa itu? Pelatihan dan inspirasi. Ya, bisa dijelaskan Bro Andi? Ya. Polaris apa lagi? Baik, YouTube ini untuk memberikan kita sebuah inspirasi dan edukasi perihal pelatihan dan hal-hal yang terkait yang membuat kita menginspirasi di dalamnya. Bagi para sobat kamu yang ingin inspirasi, kamu yang ingin belajar baik tentang kepemudaan, disinilah tempatnya. Benar sekali. Buat kawan-kawan yang belum untuk like, komen dan subscribe agar terus untuk like dan subscribe-nya ya. Karena video-video kita itu akan menginspirasi dan banyak kisah-kisah yang bisa dijadikan inspirasi dan sebagainya. Oke Bro Andi, kita ada di mana nih? Wah, kita berada di sebuah Kayaknya cafe. ini berbeda sama sebelumnya ya. Ya. Hari ini Benar. berada di sebuah warung kopi. Benar, Aceh di luar ya. bilangan sekitar Medan. Ya. Dan kita akan mewawancarai seorang narasumber yang luar biasa, yang berkecimpung di kepemudaan Ya. dulunya dan sekarang sudah aktif di pemerintahan. Benar. Ya, dulu beliau adalah orang yang membangun struktur dan komunikasi bagaimana tentang pemuda yang luar biasa, semangat pemuda disinilah ditularkan. Alhamdulillah beliau sudah berhadir di Ya, tengah-tengah kita. oke. Langsung saja ya Bro Andi, kita kenalan ya. Ya, dengan Abangda Juanda Sukma. Ya, Yuanda, apa kabar Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bangda? Alhamdulillah, Bang Andi, Bang Khairi, sehat. Alhamdulillah Bang ya, siap. Ya, alhamdulillah Bang. Ya, jadi hari ini kita ingin belajar tentang bagaimana sih sebenarnya konsep pemuda Ya. dan juga bagaimana kita mampu untuk menata kita sebagai seorang kaula muda yang ingin berprestasi, Ya, benar sekali. yang ingin memberikan dampak kepada Indonesia pada khususnya dan masyarakat sekitar kita pada umumnya di lingkungan kita. Ya, sedikit kita ulik-ulik dulu bahwasannya beliau pernah hampir 15 tahun itu berkecimpung di daerah kepemudaan. Oh, Masya Allah, Di awal sungguh kepemudaan, luar biasa ya. benar. Ya, sedikit diulik bahwasannya beliau adalah mantan ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Masya Muslim Allah. Indonesia Sumatera Utara. Ya, beliau juga aktif di organisasi lain sejenisnya. Jadi semangat pemuda itu sudah tidak diragukan lagi. Ya, benar. Banyak ilmu nih ya yang Banyak harus kita ilmu boleh. ya. Iya. Ya. Langsung saja ya Bro Andi Ya, ya. Bang Dah. Ya gimana sih sebenarnya kok bisa abang tertarik untuk mengembangkan kepemudaan itu? Jadi kalau kita baca sejarah bangsa-bangsa besar di seluruh dunia ya, dari masa ke masa, dari periode ke periode, dari zaman ke zaman, dari peradaban ke peradaban, itu selalu ada lakon pemuda, ada inisiasi anak muda. Anak muda. Nyaris kita tidak menjumpai, meski ada, tapi lebih dominan bahwa pendobrak perubahan, kemakmuran, kemajuan itu dimulai dari gerakan anak muda. Anak muda Bang. Makanya satu masa, satu kaum atau satu negeri atau satu negara atau satu entitas, karena di zaman dulu tidak ada negara-negara seperti sekarang ya, itu menjadi sesuatu yang hebat itu dilihat dari sejauh apa kehebatan anak muda. Anak muda. Dalam hal yang positif ya pastinya Bang ya. Iya, saya pernah nonton film serial Turki ya. Menarik ya, kalau ada waktu, teman-teman waktunya lama sekali. Iya. Namanya Dirilis Ertugrul. Dirilis Ertugrul ini film serial ya, drama sejarah yang yang mengisahkan tentang kehidupan suku Turki di awal. Jadi Turki ini adalah suku nomaden yang tidak punya Hidup berpindah-pindah. tidak punya tempat yang tetap. Dia berada di antara Kesultanan Seljuk dan dinasti Mongol. Jadi Mongol itu kuat zaman Ya, benar, Genghis Khan, benar. kemudian
anak-anak dan cucunya, kemudian satu sisi dinasti Islam Seljuk yang mulai meredup. Jadi mereka ini berpindah-pindah. Saya nonton itu ada 150 episode, per episode itu 2 jam ya, jadi nguras waktu dan tenaga. Selama berapa tahun tuh? Oke. Tapi apa ya? Tapi Konsisten kita ya? nikmati ya, Iya. karena itu Karena- drama sejarah dan itu kisah nyata ya. Benar-benar. Ya tentu ada polesan-polesan apa namanya drama ya. Komedinya Tapi romantis. kalau teman-teman yang hobi sejarah, saya rekom nonton film itu. Itu anaknya Ertugrul itulah namanya Osman. Osman inilah yang mengawali pendirian Kesultanan Osmani di Turki. Turki Osmani itu disematkan dari pendirinya. Namanya Osman. Osman itu anaknya Ertugrul. Ertugrul lah yang merintis perjalanan keberhasilan penyatuan suku-suku Turki, kemudian itu bisa berjaya di bawah Osman gitu. Jadi lahir. Jadi kembali ke cerita tadi bahwa anak muda itu menentukan. Anak muda yang hebat itu akan melahirkan negara yang hebat. Anak muda yang terpuruk akan melahirkan negara yang terpuruk. Peradaban, sejarah, semuanya itu berawal dari anak muda. Karena itulah saya dulu tertarik untuk menjadi apa yang dibilang ya, nggak aktivis ya, nggak aktif-aktif kali lah ya. Namanya apa lah ya, namanya ya sekedar mengikuti lah, Ya. tertarik. Jadi saya menghabiskan studi saya S1 itu tidak hanya sekedar rutinitas kampus saja, tapi sibuk pada Organisasi, ya. aktivitas lain. Yang karena dari situ dari banyak literatur yang saya baca itu, walaupun tetap hasilnya ya tidak seperti sejauh mereka bisa melakukan ya karena keterbatasannya, tapi saya mendapatkan manfaat yang luar biasa dari perjalanan itu. Ada hal-hal positif yang bisa saya dapatkan. Luar biasa ya. Jadi salah satu serial yang cukup menarik ya. Tapi kalau dari sisi Abang Da Juanda ini, dari ketokohan, ada nggak tokoh tertentu yang membuat Abang Da juga salah satu menjadi panutan? Karena kita Muslim ya, karena kita Muslim, tentu tokoh yang paling menginspirasi itu adalah bagaimana Rasulullah SAW itu berjuang dengan keterbatasan yang dia miliki, dengan mendobrak satu budaya, satu negeri yang tandus, yang kering, yang jahil. Yang bodoh begitu, menjadi sebuah peradaban maju dalam waktu tidak lebih dari 4 periode presidenan lah ya. Jadi tidak selama Xi Jinping mimpin Cina atau Erdogan mimpin Turki ya. Rasulullah bisa merubah lembah tandus itu jadi negeri yang makmur seperti saat ini. Itu saya pikir tidak ada yang bisa melakukan sehebat itu selain dengan beliau. Selain itu ya tentu banyak ya, senior saya juga banyak. Kita di organisasi tidak dipungkiri bahwa kita sering mendengar senior-senior kita ngasih petua, ngasih nasihat, kadang dimarahi ya, kadang diingatkan, kadang dimotivasi. Tentu itu menjadi banyak motivasi ya. Salah satu kalau dari sisi keberanian itu saya suka dengan gayanya Bang Fahri Hamzah ya. Walaupun banyak yang sering kritik beliau, tapi saya lihat beliau ketika berbicara itu punya landasan yang kuat. Saya suka orang yang melawan tapi perlawanannya itu punya dasar. Punya dasar ya Bang ya. Jadi Abang Da awal organisasi dulu mungkin dari bangku sekolah kali ya, benar ya? Saya ikut partai dari kelas 6 SD. Luar biasa. Ini top ini. Nah, Gile. parah ini. Waktu Jadi, SD Bang, teman-teman tuh sudah main di Sugi, saya udah ikut partai. Tapi tidak banyak ya. Orang tua atau di keluarga ada yang sebelumnya memang ya berkecimpung di partai, makanya ya biasa kan anak itu akan menginspirasi ayahnya atau ada di lingkungannya Bang, atau memang murni Bang Juanda sendiri. Ayah saya itu pengurus Golkar, tapi ayah saya itu meninggal waktu saya umur 2 tahun. Jadi Jadi nggak ketemu. Jadi Darahnya ya masih ada ya, gennya. darahnya.
saya nggak punya memori tentang beliau ya, karena beliau meninggal ketika saya umur 2 tahun 4 bulan di usianya yang baru 34 tahun waktu itu. Tapi beliau pengurus Golkar Kabupaten Deli Serdang. Waktu itu saya tinggal di kecamatan sekarang Pemekaran, jadinya Serdang Bedage. Dulu Deli Serdang. Ya. Paling yang ikut pakai selebihnya nggak ada. Abang saya dua profesional ya. Profesional ya. Apa namanya? Sama teknik Ya. teknik, tapi dia profesional, satu pegawai perusahaan juga, satu PNS juga. Jadi nggak ada yang organisasi. Ya. Barangkali dari beliau ya. Ya. Mungkin ya, saya juga kurang. Karena pasti kita nggak ada yang tahu ya, tetapi yang namanya sebuah karakter ya, karakter seperti Abang Da ini dari sejarah di lingkungan juga terdapat Abang bilang mulai dari bangku sekolah sudah mulai jadi bentukan karakter itu baik karir ya. Dia batal temakut ada dia. Pada Desember malam kan. Udah nggak ada, cuma itu aja dan maksudnya aja. Iya. Juga menarika. Medan di Medan. Belum berupa tangan ya? Katanya cuma abang mikirin aja juga. Lalu di situ aja nanti. Mau nih.
kalau ada anak menyelesaikan semua mata kuliah misalnya, dia tidak mengajarkan orang, dia nggak dapat itu. Jadi dia nggak punya skill itu, skill untuk masalah, organisasi untuk melengkapi itu. Makanya kalau ini orang yang mungkin tidak memiliki hati ketika kuliah, ya kan? Pagi pulang petang, kuliah. Dia mulai bekerja, dia kan mau kita dua kali contoh di ya supaya ada yang minta kawan dia bisa sampai malam juga boleh ya. Ini sama Eri itu memang karena tidak ada yang mana ada juga sekarang aku diem aja belajar dari yang sampai ke istilahnya begitu ya. Tapi dia akan tertinggal di senang aja kan Pak. Kemarin gitu juga Pak. Waktu aku awal gitu tertinggal aku kue dua kotak memerlukan kotak skill tertentu. Aku itu makan kue aku enggak diambil dia lagi di bawah. Bukan itu lagi kecuali cari yang paling cepat diambil dia dibuat skillnya dilatih kembali. Tidak diambil. Jadi ketika dia tidak begitu usahakan dia dia menjadi karyawan yang miskin ketika dia tidak memiliki ayah yang membantu jaminan nggak mau buat apa itu ya orang akan sekali sabar sekali karena aku baca di internet obat itu satu hari sekali nah berat bang ini ya tidak kepada atasan itu sebab kita apresiasi dengan kerja walaupun tidak dan tidak ada jadi mereka bukan tidak ada sih tidak ada ini mas satu hari sepuluh ada lah buat biasa bukan aku tapi ya sekarang itu mau kan mau ya ini karena ya formal dia tadi kalian ini organisasi dia bisa ikut training itu dan dia ikut kelas training ya kalau dari sini nggak ada training leadership jadi sebelum dia masuk kerja paling langsung untuk paling satu tempat belum tapi saya bilang berarti yang saya ini sukses ya tapi saya mau berbagi ini ya karena saya juga aku pernah ngerjain ini kan diangkat tuh yang bang kalau yang itu kalau cuma kedua itu minum aman karena aku jalan kalau belum mau tidur aku baru keluar dan aku begitu mau tidur baru minum daripada kayak kemarin orang yang mau kerjain malah cuman ada tuh iya bang yang buat antrian itu bang baru bangunin ada kalau buang betul itu namanya manisnya apa ya itu kalau paling kita komen salah luar biasa bang
Siapa yang bisa Kemudian 2021 di Pemko itu ada peluang ya untuk lanjut strata 2 di kalau relasi dari Pemko ini rata-rata ya, tapi tidak semuanya itu ke Politeknik STI Alan Bandung atau Jakarta. Jadi Poltek ini ASN Corporate, kampusnya ASN, kampusnya PNS. Ya. Jadi saya mendaftar di situ di Jakarta, di LAN Jakarta, alhamdulillah diterima. Kemudian diizinkan oleh Pak Wali Kota, diberi kesempatan itu, saya apresiasi sekali dengan beliau. Kemudian saya diberangkatkan sejak 2021 sampai sekarang saya masih dalam status tugas belajar di LAN Jakarta. Kebetulan saya suka belajar ya, maksudnya suka belajar itu gimana ya? Saya hampir nyaris nggak putus ininya sekolah formal ya. Dari umur 5 tahun lebih ya, SD, SMP, SMA, S1, tamat S1. Saya waktu itu selesai S1-nya agak lama tahun 2015, lanjut S2 di USU. Informatika 2015, akhir 2016 mulai 2018 saya masuk coba PNS, 2018 itu juga saya cuti di USU S2 ya. 2020 ternyata ada aturan di PNS yang agak sulit kalau kita sudah punya pendidikan lebih tinggi dari yang kita lamar. Jadi pendidikan itu harus diperoleh setelah kita, jadi misalnya setelah masuk baru itu. Jadi akhirnya saya mengundurkan diri dari USU 2020, 2021 saya lanjut lagi tugas belajar sampai sekarang. Jadi pendidikan formal saya nyaris tidak putus dari 92 sampai 2022 sekarang ya. Berapa tahun tuh? 20 tahunan. 20. Nggak putus. Nggak putus ya, 20 tahun. 30 tahun. 30 tahun. 30 tahun.
Jadi ilmunya fresh terus nih. Ngeri ya belajarnya. Terus luar biasa. Ya. Jadi orang Pemko ini ingin kotanya seperti apa dengan adanya program ini bagi Anda berada di sini? ASN sekarang itu kan banyak perubahan, banyak reformasi yang dilakukan oleh birokrasi kita di Indonesia, ya. Transparansi, akuntabilitas, ya. Itu banyak perubahan dari kementerian sampai ke daerah. Kita punya tujuan itu sampai 2045 itu 2035 itu namanya reformasi birokrasi itu birokrasi berkelas dunia. Kita mau belajar, kita bukan mau menyamaratakan ya, tapi kita sudah banyak PNS di Indonesia itu ya sudah banyak melihat bagaimana sih Singapura dan kota kecil birokrasinya berjalan dengan baik, bagaimana sih Eropa ya mengelola ya, kemudian Finlandia, Norwegia itu ya. Kita mengarah ke sana. Tapi memang masalah yang paling berat itu SDM. Nah, merubah kultur itu kan di SDM. Dan itu yang paling susah. India itu, China itu populasi 1,4 juta. 1,4 miliar. Paling besar di dunia kan? Ya. China itu punya masalah dengan ideologi. Ketika Alibaba, karena mereka sosialis, komunis sosialis, ya, ketika satu korporat itu besar, maksudnya besar, dan besarnya itu melebihi negara itu nggak boleh. Ketika Alibaba itu mulai besar, itu dipukul. Buat tidak boleh ada yang lebih besar dari negara. Ya. Memang sih satu sisi ada benarnya. Tapi itu jadi momok bagi banyak dunia usaha top lah ya, banyak berhitung ya. Kita mau gedein usaha lebih gede dari negara, kalau kita kena pukul nanti. Apa yang dialami oleh Jack Ma kan? Iya. Itu problem di Cina. Di India yang populasi nomor 2 itu punya masalah dengan kasta. Kasta itu jadi persoalan yang sangat fundamental di India yang membuat mereka agak sulit bergerak. Ada batasan-batasan sosial yang menghambat pergerakan, pertumbuhan dan kebebasan. Setelah India kan kita Indonesia tuh nggak ada masalah dengan itu. Secara ideologi kita demokrasi, siapa aja bisa berkembang, siapa aja punya kesempatan yang sama. Kita tidak punya sistem kasta yang membatasi orang. Anak siapapun bisa jadi apa, asal dia punya jalan yang tepat. Anak kita udah sering dengar ya, anak pemulung jadi sarjana, semua punya kesempatan. Tidak, walaupun kita lama dijajah Belanda ya, karena berapa tahun ada jiwa-jiwa kolonial kita kadang-kadang suka menjajah, tapi cenderung kita tidak punya masalah dengan itu. Satu-satunya masalah kita ada di tata kelola organisasi. Tata kelola bernegara, apa namanya ya? Kalau istilah birokrasi itu namanya ketangkasan dalam merespon gitu. Jadi sistem birokrasi ini kita tidak lincah. Soalnya ada satu problem, kita nggak lincah gitu, jelimet gitu, apa istilahnya? Ribet ya, birokrasinya. Ribet. Jadi birokrasi kita itu ribet, dan ini disadari oleh banyak PNS ya. Maksudnya jadi masalah nasional. Merubah ini ternyata perlu waktu. Makanya banyak yang disekolahkan kan, ya, termasuk program LPDP kan, beasiswa LPDP itu kan. LPDP itu kan targetnya PNS TNI Polri. Sekolah S2 S3 ke negara-negara luar yang punya kultur yang bisa sekembalinya dia membawa kultur positif yang bisa merubah birokrasi di Indonesia. Jadi pemerintahan sudah mulai mengarah ke sana ya. Iya. Jangan sampai kalah dengan swasta juga ya. Transparansinya mulai bagus ya kita ya. Iya. Kemudian tapi tadi SDM itu makanya ya barangkali saya alhamdulillah bersyukur ya dapat kesempatan itu. Saya belajar dengan orang-orang hebat di kampus saya di LAN ya. Kemudian saya bertemu dengan teman-teman juga ya yang hebat di berbagai kementerian. Saya terbuka wawasan saya di banyak hal terkait dengan birokrasi ya. Karena saya baru di birokrasi dan saya tercerahkan dunia birokrasi juga dari kampus begitu. Mantap, luar biasa, keren banget ya. Jadi kedepannya tentunya birokrasi akan semakin baik. Tapi dari sisi Abang sendiri,
ada keinginan nggak menjadi seorang kepala dinas nih Bang? Gitu. Ya, tentu kita semua punya cita-cita ya. Saya sebenarnya keinginannya itu lebih kepada bagaimana kehadiran kita itu kemanfaatannya luas ya. Karena kalau misalnya jangkauan semakin luas, jangkauan semakin baik gitu ya. Sebenarnya saya cita-citanya itu gitu. Jadi bagaimana bisa mengakomodir ya kan dari sisi anak-anak mudanya. Iya. Kalau sekiranya ke depan itu kita berdoa dan berharap ya, birokrasi di Indonesia itu bisa lincah dan tangkas merespon perubahan zaman, merespon perubahan yang ada. Kemudian SDM kita juga, ini anak-anak muda yang di CPNS dalam beberapa tahun terakhir ini pintar-pintar. Karena dia murni seleksi kan. Iya benar. Di tes terbaik dari yang terbaik yang diambil pintar-pintar nih. Jadi mudah-mudahan generasi ini ya bisa bertahan dengan idealismenya, bisa bertahan dengan kapasitasnya ya, terus meningkat ya. Kita bisa merasakan mungkin 5-10 tahun lagi birokrasi di Indonesia itu lebih baik lah. Sehingga apa? Sehingga bermanfaat yang luas kepada masyarakat. Kalau birokrasinya itu kuat ya, kuat dalam artian melayani masyarakatnya baik, pelayanan publiknya baik, kemudian keadilannya baik, kesetaraannya, keterbukaannya, kepercayaan publiknya juga baik, ini akan mendongkrak pertumbuhan banyak sektor, ya, juga sektor swasta. Di sektor swasta itu akan bangkit. Kenapa? Ada pengayoman yang tepat. UMKM bangkit, sektor swasta bangkit, semua bangkit. Dimulai kan dari birokrasi kan, karena yang mengendalikan ini kan birokrasi. Jadi kalau birokrasinya berjalan dengan baik, tata kelolanya baik, SDM-nya unggul, kemudian dipimpin oleh karena ini kepemimpinan politik ya, yang periodik ya, wali kota, bupati, gubernur, wali kota, gubernur, presiden itu kan politik ya, pemimpin birokrasi itu kan politik ya. Sistem politik juga mengkader orang-orang yang baik, kemudian ketemulah birokrasi yang siap dengan kepemimpinan yang baik. Insya Allah target kita Indonesia emas 2045 bisa luar biasa. Ya, luar biasa. Ini Bro Heri, ini memang luar biasa ini hari ini Abang Da. Ya, ingat sobat-sobat Keluarga Mania, jangan pernah lupa bahwasanya bukan kita ingin butuh organisasi, tapi organisasi salah satunya yang menjadi hal untuk membentuk karakter pribadi kita. Contohnya seperti Abang Da Juanda Sukma berkecimpung di puluhan tahun di organisasi, sekarang menjadi seorang birokrat yang handal dan sekarang sedang mengikuti pelatihan dan kuliah, dan sekarang mulai dikader untuk bisa berubah dan membentuk stigma bahwa pemerintahan bisa berubah. Awalnya memang kecil, awalnya memang butuh perjuangan, tapi yakin suatu saat pemerintahan termasuk Indonesia akan bisa menjadi lebih baik. Indonesia Emas 2045. Luar biasa. Terima kasih Abang Da. Yap. Bro Andi, satu pertanyaan lagi mungkin bisa? Silakan. Udah salaman nggak? Oh nggak apa-apa ya, saya tunggu. Jadi secara kesimpulan, Bang Juanda ini berarti mempunyai pengalaman di organisasi dan sekarang di birokrasi. Nah, kita kan Bang Juanda tahu orang yang masuk birokrasi itu nggak bisa lagi ya berpartai politik ataupun ikut dalam apa ya kader atau partai gitu. Sementara dari ulasan Bang Juanda, dari gaya berpikir Bang Juanda ini, saya sih merekomendasi Bang Juanda ini untuk calon kepala daerah karena gaya-gaya berpikirnya itu bagus. Nah, sementara Bang Juanda sekarang beralih ya ke birokrasi. Nah, agak susah itu untuk apanya Bang Juanda. Dalam kacamata Bang Juanda sendiri, menurut yang terjadi sekarang itu, menurut Bang Juanda seperti apa gitu? Kadang kan Bang Juanda itu memang punya pengalaman berorganisasi, tapi ya sekarang ya hanya bisa untuk menyuarakan ke apa ya, untuk anak-anak muda Bang ya. Cuman untuk ya ke partainya itu ya nggak bisa lagi Bang. Menurut Bang Juanda seperti apa gitu Bang? Jadi memang
PNS ASN ya. ASN itu kan ada PNS, ada P3K ya. P3K ASN namanya P3K dan PNS namanya ASN sekarang. Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014. PNS nggak boleh berpartai, nggak boleh partisan, bahasa nggak boleh partisan. Itu dilarang undang-undang. Kalau ketahuan sanksinya keras itu, diberhentikan dari PNS. Dia tidak boleh terlibat dalam partisan. Kenapa? Karena dikhawatirkan dia akan menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk kepentingan partai tertentu. Karena PNS itu kan harusnya dia milik semua masyarakat. Dia harus melayani semua masyarakat. Dia harus bisa masuk kepada semua masyarakat. Yang tidak dibolehkan kan partai, tapi PNS kan diberi kewenangan untuk berormas ya, berorganisasi masyarakat. Jadi organisasi masyarakat ini ada plus ada minusnya gitu. Bagi birokrat ya, kelebihannya dia akan lebih cepat mendengar, menyerap dan merespon kira-kira apa yang terjadi di masyarakat dengan dia berinteraksi langsung di civil society. Kekurangannya ya beberapa juga gitu. Misalnya kalau dia terlalu aktif di organisasi, dikhawatirkan bahwa dia terkesan seperti partisan, mementingkan kelompok tertentu gitu. Ya saya menganggap ya teman-teman di birokrasi bisa bijak lah mencari ulur antara kelebihan dan kekurangan. Tapi organisasi kan tetap boleh, ya tidak boleh berpartai politik. Itu barangkali yang tadi berikutnya apa ya saya Ya, hal yang abang rasakan sekarang apa, abang suka memang berorganisasi, cuman ya berorganisasi dan punya ilmu tentang dunia partai politik, tapi sekarang abang hanya bisa berorganisasi aja, tapi tanpa embel-embel berpartai politik gitu bang. Jadi begini, membangun negara kan tidak hanya birokrasi, perlu pilar lain kan. Kita perlu sektor ekonomi yang kuat ya, dengan UMKM, dengan dunia usaha. Kita perlu sektor politik yang kuat ya, dengan adanya partai politik, ada DPR, DPRD. Jadi orang yang berorganisasi itu, kalau dia sekiranya banyak yang terbiasa dengan itu, ketika dia masuk ke birokrasi, dia punya pikiran yang lebih terbuka, yang lebih luas gitu ya. Ketika dia masuk menjadi misalnya legislatif, menjadi anggota DPRD, dia juga memiliki pandangan yang terbuka, lebih luas, lebih cakap berkomunikasi. Jadi persoalan-persoalan kebangsaan, persoalan masyarakat itu lebih enak dibicarakan. Yang kita khawatirkan kan begini, misalnya nih ya, birokrasinya pinter-pinter, ketemu misalnya anggota DPRD yang karbitan gitu ya, yang dia bermodalkan modal dari orang tuanya, orang tuanya atau ketokohan orang tuanya, jadilah si anak tidak punya kapasitas, kan persoalan akan ada ketidaksinkronan begitu. Atau sebaliknya, DPRD-nya cakap ya, pintar, smart, luas, ketemu dengan birokrat yang tidak upgrade kapasitas dirinya, tidak ketemu juga begitu. Kita harus bangun keduanya gitu. Jadi birokrasinya dibangun, dikuatin, kemudian DPRD-nya dibagusin. Jadi partai politik melakukan rekrutmen yang matang, Benar sekali. menempatkan orang-orang yang punya kapasitas, PNS-nya bagus. Ini kan pembuat kebijakan, yang membuat aturan kan dua ini, birokrasi dan legislatif. Benar. Ada di paripurna rapat kan, matching lah ini. Jadi ketika dua pilar ini bagus, ditambah dengan pilar society, wartawan, media dan sebagainya, ini juga punya kontrol yang baik, maka apa yang kita miliki walaupun sedikit, misalnya APBD kita kecil, sumber daya alam kita kecil, tapi kalau dikelola dengan tepat, insya Allah hasilnya kelihatan kan. Benar sekali. Tapi kalau ini nggak imbang ya, PNS-nya smart, pinter, DPRD-nya karbitan, atau kebalikannya, DPRD-nya smart, pinter, PNS-nya nggak mau upgrade kapasitasnya, ya repot kita ya. Jadi memang kayak kita ya sekarang ya. Kalau kami ini bang kan swasta ini kan, dari awal swasta, kecuali kampus.
Jadi kita sering menganggap PNS kita selalu terlambat informasi, terlalu apa ya, nggak mau update dengan Ya. teknologi terbaru, ya kan? Tapi dengan adanya keterangan ini terbantahkan. Tapi ini harapan besar kita untuk bisa membangun sumber daya dari sisi birokrasi yang lebih baik. Salah satunya mungkin dari Abangda Juanda Sukma yang telah memberikan wejangan-wejangan yang sangat luar biasa untuk malam hari yang cerah ini. Makasih udah diundang. Iya. Mohon maaf kalau ada yang kurang pas. Iya, iya. Siap. Oke. Oke, kita tutup Ini dulu ya. Kita yang, tutup dulu. yang terakhir ya. Yang terakhir. Udah, maksudnya yang tutup maksudnya. Oh iya. Oke, terima kasih banyak Ya. telah menghadiri YouTube Polaris kita. Ya. Sangat inspiratif tentunya. Kita akan ketemu di konten-konten berikutnya yang lebih bermanfaat lagi dengan narasumber Narasumber. yang lebih luar biasa lagi. Terima kasih Abangda. Terima kasih banyak. Ya, Sukses sip. buat podcast Ya, podcast Polaris. Ya. Ya. Udah. Mencerahkan anak-anak muda kita. Amin. Ya, oke. Kita tutup. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.